Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sebagai manusia tentu kita juga memiliki tanggung jawab dalam hidup ini, yakni menyelesaikan segala tugas-tugas yang dipercayakan. Namun di sisi lain, ada hal-hal yang kita harus selesaikan juga secara mandiri. Misalkan kita sebagai orang tua, tentu kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keluarga kita aman, nyaman dan mendapatkan perlindungan yang baik. Sebagai orang tua, juga kita harus mencari nafkah bagi anak-anak kita, demi kelangsungan hidup mereka. Demikian juga anak-anak, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Mereka mematuhi dan melaksanakan perintah orang tua mereka. Bersekolah dengan baik, dan mengerjakan segala pekerjaan rumah yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Singkatnya, bahwa sebagai orang percaya kita juga memiliki peran untuk melakukan tugas-tugas, tanggung jawab, persoalan yang menjadi bagian kita. Namun, kita harus jujur bahwa di dalam hidup ini pasti ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Terkadang ada saja cobaan hidup yang harus kita hadapi, dan membuat kita hampir-hampir tak mampu untuk menghadapinya. Memang Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, yang mana tidak pernah melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Namun, namanya manusia biasa, kita bisa lemah, kita bisa keliru, salah, dan berdosa. Terkadang perkara-perkara kecil pun bisa membuat kita marah, jengkel dan melupakan Tuhan. Bahkan sok kuat, dan merasa bahwa kita tidak akan jatuh. Justru hal sebaliknya bisa terjadi dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 12. Paulus pun sudah memperingatkan kita, bahwa kita harus berhati-hati, sebab hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Siapa yang merasa bahwa hidup ini harus santai dan tidak perlu berjaga-jaga, maka kita keliru dalam menyikapi hiruk-pikuk dunia ini. Jika hidup semudah itu, lantas mengapa ada banyak orang yang menjauh dari Tuhan? Mengapa banyak orang menderita dan bahkan melupakan Tuhan? Mengapa ada orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri? Jika Anda berada dalam kondisi di mana Anda sedang berhadapan dengan peliknya masalah yang kini Anda hadapi, maka hanya ada dua pilihan yang ada di depan mata.
Apakah Anda memiliki bertahan atau memilih menyerah dengan memakai cara-cara yang menurut kita baik? Jika Anda masih ingat kisah-kisah di mana Yesus mengadakan mukjizat terhadap banyak orang, maka Anda akan melihat bahwa penyembuhan terjadi dengan banyak cara. Ada kalanya Yesus langsung menyembuhkan namun melihat iman yang ada di dalam diri mereka. Matius 9 ayat 27-31. Yesus juga kadang menyembuhkan langsung mereka yang menderita. Matius 21 ayat 14. Namun Yesus terkadang memakai cara yang asing, seperti mengoleskan air ludah bercampur tanah untuk menyembuhkan mata orang buta. Yohanes 9 ayat 6. Yesus juga membangkitkan orang mati, bukan setelah beberapa jam waktu kematian, namun sesudah berhari-hari di dalam kubur. Yohanes 11 ayat 1-44. Yesus pun pernah menyembuhkan hamba seorang perwira yang sedang sakit, tanpa meletakkan tangan di atas orang sakit tersebut, namun hanya oleh karena iman orang yang memohon pertolongan Yesus. Lukas 7 ayat 1-10. Jika kita membaca lebih banyak lagi kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, maka tampak jelas bahwa Yesus tidak hanya menggunakan satu metode penyembuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita memiliki 1001 macam cara untuk menolong kita. Jika kita sudah menghadapi jalan buntu, hingga membuat kita tidak punya pilihan, percayalah kepada Tuhan, bahwa Dia memiliki banyak pintu-pintu terbuka bagi Anda. Allah pun bisa memakai burung gagak untuk memberi makan hamba-Nya, sehingga dapat bertahan hidup di tengah-tengah kelaparan yang melanda. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-7. Jika saudara merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk masalah yang Anda hadapi, percayalah kepada Yesus, bahwa Dia memiliki banyak cara dan banyak metode di dalam menolong kita. Dia adalah Tuhan yang kreatif dan kaya akan metode di dalam menjawab doa-doa kita. Manusia boleh putus asa dalam menghadapi pergumulan yang berat, namun Tuhan tidak pernah kehabisan stok bantuan untuk kita. Anda boleh menyerah, namun Dia tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia selalu berbicara melalui firman-Nya kepada kita, untuk mengetuk pintu hati kita, hingga kita membuka hati kita selebar-lebarnya hanya untuk Dia. Jika kita sudah kehabisan cara dan metode dalam menghadapi masalah-masalah kita, Dia tidak pernah kehabisan akal dan cara untuk menolong kita. Ada sebuah lirik lagu rohani yang berkata, "Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu." Jika kita sudah mengambil keputusan untuk menyerah dan memilih jalan di luar Kristus, percayalah bahwa Dia punya 1001 macam cara untuk menolongmu. Allah punya banyak cara yang kreatif di dalam memulihkan hidup kita. Dia bukan Allah yang statis dan stagnan, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa untuk menolong kita. Berdoalah meminta kekuatan padanya, dan memberikan hati yang tenang dan damai untuk kembali kepada jalan yang Tuhan rencanakan bagi Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami.
dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.